A True Martial World. Bab 98. Judul, 9 Pedang Misterius Surga. Setelah Lian Chengyu menyelesaikan peragaannya, hanya ada 5 peserta ranah Mortal Blood yang tersisa. Selain Yi Yun, 4 peserta lainnya adalah elit yang dibina oleh klan suku Tao. Elit klan suku Tao ini lebih kuat dari Lian Chengyu dalam setiap aspek. Ini karena mereka memiliki master di puncak alam Purple Blood di klan suku Tao dan master ini jauh lebih kuat dari Yao Yuan. Bahkan Lian Chengyu harus mengakui bahwa Dragon Rip Tiger Bonefish mereka didemonstrasikan dengan kekuatan. Tingkat demonstrasi mereka jauh lebih kuat dari dia. Ini membuat Lian Chengyu merasa tidak nyaman. Dia baru saja masuk 5 besar di babak penyisihan. Bukan kesepakatan untuk masuk 5 besar di semifinal. Selain itu, Zhang Tan mengatakan bahwa seleksi kerajaan memiliki 3 babak. Lian Chengyu tidak tahu apakah topik ronde ketiga akan menjadi sesuatu yang dia kuasai. Sekarang Tao Yun Xiao dan 9 kultivator alam Purple Blood telah mengambil 10 tempat, tidak banyak tempat tersisa. Lian Chengyu merasakan perasaan mendesak. 3 elit klan suku Tao selesai berdemonstrasi satu demi satu. Orang berikutnya adalah Tao Yun Xiao. Sebagai seseorang yang berada di puncak alam Mortal Blood, Tao Yun Xiao menjadi pusat perhatian. Dan Tao Yun Xiao berada di rumahnya, sehingga penonton di sekitarnya kebanyakan dipenuhi oleh orang-orang dari klan suku Tao. Sebagai tuan muda ketiga dari klan suku Tao, dia mendapat sorak-sorai dari kerumunan saat dia muncul. Di bawah sorak-sorai seperti itu, Tao Yun Xiao merasa percaya diri dan dia memiliki rencana yang matang. Dia melangkah ke panggung giok putih. Dia yakin dia akan memenangkan tahap ini dan dia akan menang dengan jarak 1 mil. Untuk semifinal, ayahnya dan tetua suku Tao memberinya kejutan. Tao Yun Xiao yakin bahwa kejutan ini akan mampu membuat semifinal menjadi pertunjukan satu orang. Berdiri di atas panggung di bawah pandangan banyak orang, Tao Yun Xiao memancarkan kebanggaan. Ini adalah panggung miliknya, titik awal masa depannya yang cemerlang. Dia menyukai perasaan itu. Saat pandangannya menyapu kerumunan, dia melihat ke peserta ranah Mortal Blood. Bibir Tao Yun Xiao membentuk senyuman. Adapun Yi Yun, dia tidak lagi memperhatikannya. Tao Yun Xiao ingin orang-orang ini mengetahui perbedaan besar antara dia dan kontestan lainnya. Dia ingin mereka tahu apa artinya menjadi katak di dalam sumur. Tao Yun Xiao melambai dan seorang tetua maju memegang benda panjang yang dibungkus sutra dengan kedua tangannya sebelum memberikannya kepada Tao Yun Xiao. Itu pedang. Senjata. Orang-orang kaget karena selama ini belum ada yang menggunakan senjata di atas panggung. Tidak sulit untuk memulai dengan senjata. Bahkan seseorang seperti Zhao Tiezu bisa mengambil pedang besar dan menari dengannya dengan sangat boros. Tapi seorang kultivator sejati tidak hanya berpose dengan senjata mereka. Mereka akan menanamkan seni bela diri mereka ke dalam senjata, menjadikan senjata itu bagian dari mereka. Kebanyakan keterampilan tinju atau kaki lebih mudah dikelola. Adapun senjata seperti pedang atau tombak, tidak mudah untuk menggunakannya seolah-olah itu adalah anggota tubuh. Kultivator di bawah ranah Purple Blood akan mengumpulkan kekuatan mereka untuk menerobos ke ranah Purple Blood, jadi mereka tidak akan membayar usaha ekstra untuk mengembangkan keterampilan senjata mereka. Tapi hari ini di panggung giok putih, Tao Yun Xiao telah mencabut pedang. Itu secara alami bukan hanya untuk pertunjukan, tetapi juga untuk mengungkapkan keahlian aslinya. Tao Yun Xiao adalah seorang pendekar pedang. Pada usia 14 tahun, dia tidak diragukan lagi seorang jenius kultivasi dengan berada di puncak ranah Mortal Blood dan telah mengembangkan teknik pedang. Bahkan Zhang Tan, yang melihat Tao Yun Xiao dengan sungguh-sungguh melepaskan ikatan kain di sekitar pedang terkejut. Dia juga ingin mengetahui tingkat yang dicapai Tao Yun Xiao dalam teknik pedangnya. Ketika kain itu benar-benar dilepas, yang tampak di hadapan massa adalah pedang pendek sepanjang 2 kaki. Tangkai pedang itu biasa sementara gagang pedang itu ditutupi kulit ular tua. Melihat pedang ini, para tetua dari klan suku Tao yang berdiri di peron memiliki ekspresi campuran, tetapi mereka juga tampak bangga. Pedang ini adalah artefak leluhur klan suku Tao mereka.
Artefak leluhur suku Tao adalah sepasang pedang, pedang pria dan wanita. Pedang di tangan Tao Yun Xiao adalah pedang wanita. Tetua Agung, mengapa kamu setuju dengan penggunaan artefak leluhur oleh Yun Xiao? Apakah kamu tidak takut benda itu akan didambakan oleh orang lain, menyebabkan malapetaka bagi klan suku Tao kita? Dua artefak leluhur dari klan suku Tao adalah bagaimana mereka mempertahankan pijakan mereka. Di masa lalu ketika binatang buas menyerang, puncak kultivator alam Purple Blood di suku tersebut akan menggunakan artefak leluhur untuk melawan binatang buas. Tak hanya itu, sepasang pedang ini mampu memadatkan ki untuk membersihkan tubuh seseorang. Latihan menjadi lebih efektif jika pedang pria dan wanita digunakan. Tapi hari ini, untuk pemilihan kerajaan, pemimpin klan suku Tao telah memberikan senjata leluhur perempuan kepada Tao Yun Xiao untuk tujuan demonstrasi. Kedengarannya luar biasa. Grand Elder dari klan suku Tao adalah orang yang kurus. Dia merenung, kerajaan surgawi Tai'ah adalah raksasa. Mengapa mereka peduli dengan dua artefak leluhur kita? Mengungkap artefak leluhur kita mungkin menimbulkan masalah, tetapi jika kita merahasiakannya, dan tidak pernah menghadapi tantangan yang diberikan kepada kita, maka kita klan suku Tao pada akhirnya akan dihancurkan. Sudah waktunya kita menunjukkan kekuatan dan dasar kita. Pemilihan kerajaan ini adalah kesempatan terbaik untuk memamerkannya. Kita tidak bisa selamanya tinggal di gurun Cloud Wilderness yang malang ini. Kita harus meninggalkan tempat ini dan membuat klan keluarga kita sendiri. Di kerajaan surgawi Tai'ah, klan keluarga bukanlah masalah sepele. Suku-suku seperti suku Lian dan suku Tao hanya dikenal sebagai suku-suku. Perbedaan antara klan keluarga dan klan suku seperti perbedaan antara bangsawan di ibu kota dan taipan desa. Klan suku Tao telah ada di Cloud Wilderness selama ribuan tahun. Ambisi mereka adalah untuk membentuk klan keluarga, dan dengan tangan mereka sendiri, mengembangkannya perlahan dan membangunnya. Dalam sejarah kerajaan surgawi Tai'ah, banyak klan keluarga kuno dibangun dari klan suku kecil. Banyak klan keluarga bahkan selamat dari beberapa dinasti hingga mereka memiliki sejarah yang lebih panjang daripada keluarga kerajaan surgawi Tai'ah. Klan suku Tao sudah cukup mengumpulkan. Mereka bisa menggunakan kesempatan pemilihan kerajaan untuk menunjukkan kekuatan mereka. Dan Tao Yun Xiao beruntung, ia terpilih untuk menjadi anak poster ranah Mortal Blood klan suku Tao. Master Zhang, aku akan memperagakan 9 pedang misterius surga. 9 pedang misterius surga? Rakyat jelata belum pernah mendengar tentang teknik kultivasi seperti itu. Tetapi untuk orang seperti Lian Chengyu, yang memiliki pengalaman dalam seni bela diri, dia tahu apa itu 9 pedang misterius surga. Itu adalah teknik kultivasi yang menggunakan 9 gerakan pedang untuk mengolah sistem sirkulasi seluruh tubuh. Itu melakukan hal yang sama seperti Dragon Rip Tiger Bonefish dengan cara yang berbeda. Itu juga bisa melengkapi Dragon Rip Tiger Bonefish dan sebaliknya. Sejak Tao Yun Xiao telah mempelajari 9 pedang misterius surga, wajar jika dia juga mempelajari tinju tulang rip naga. Dia telah mempelajari 2 teknik kultivasi. Ini membuat Lian Chengyu merasakan emosi yang campur aduk. Suku besar seperti klan suku Tao berbeda. Inilah perbedaan warisan. Orang harus tahu bahwa 9 pedang misterius surga tidak tersebar luas. Fraksi tertentu menyembunyikannya, jadi tidak mudah untuk mendapatkan manualnya. Untuk mempelajari 9 pedang misterius surga, seseorang harus menggunakan pedang, yang membuat kesulitan mempelajarinya semakin tinggi. Klan suku Tao memiliki artefak leluhur mereka, pedang wanita pria. Kedua pedang ini bisa memberi penggunanya energi misterius. Ditambah dengan teknik kultivasi, 9 pedang misterius surga itu memungkinkan pengguna untuk melepaskan kekuatan yang luar biasa, memungkinkan para kultivator berhasil menerobos dalam kultivasi mereka. Ini adalah rahasia sebenarnya yang dimiliki klan suku Tao, dan itu adalah alasan untuk bisa bertahan di padang gurun yang luas selama ribuan tahun. Dan rahasia ini telah dijaga kerahasiaannya untuk waktu yang lama. Tapi hari ini, tetua suku Tao memutuskan bahwa mereka telah mengumpulkan cukup banyak. Sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatan mereka dan memulai perkembangan dan pertumbuhan mereka.